Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih. Kita bertemu kembali di pertengahan bulan Maret ini. Dan semoga kita berada dalam keadaan sehat. Sesuai kalender gerejawi, minggu ini adalah Minggu Letare yang mengajak kita untuk bersukacita. Di dalam Minggu Letare ini kita dipanggil untuk tetap mensyukuri pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kita mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak persoalan, baik di lingkungan pekerjaan kita, di dalam rumah tangga, dan di dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Sekalipun kita menghadapi banyak persoalan, tetapi kita harus mengingat bahwa lebih daripada itu, kita juga tetap memperoleh sukacita dari Allah. Maka pada kesempatan ini, marilah kita bersekutu mendengarkan firman Tuhan yang akan melepaskan dahaga rohani kita dan menguatkan segala sendi kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu atas seluruh limpahan kasih-Mu yang dapat kami rasakan di tengah banyaknya persoalan yang kami hadapi. Berbicaralah kepada kami melalui firman ini, sehingga kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dari kami. Kiranya Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kami. Itulah dua permohonan kami Allah yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, setelah eksodus dari Mesir menuju tanah Kanaan, 40 tahun lamanya umat Israel mengembara di padang gurun sebelum masuk ke tanah perjanjian itu. Selama di pengembaraan, mereka mengalami bagaimana dahsyatnya kemahakuasaan Allah melalui mukjizat. Mulai dari terbelahnya Laut Teberau, sehingga mereka lolos dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Mereka juga dipelihara Allah dengan memberikan air yang cukup selama pengembaraan dan tidak tanggung-tanggung, mencukupi kebutuhan jutaan orang dan untuk kebutuhan ternak yang mereka bawa serta. Demikian juga manna yang diberi sebagai makanan setiap hari. Peperangan demi peperangan juga mereka menangkan dengan gemilang selama pengembaraan. Dan semua itu adalah berkat pertolongan yang dilakukan oleh Allah. Begitulah Allah dengan setia mengasihi mereka, memelihara hidup mereka dan mencukupkan kebutuhan mereka hari demi hari. Untuk semua kasih pemeliharaan Allah itu, mereka bersyukur hanya untuk masa yang singkat. Kemudian melupakan semuanya itu dan akan bersungut-sungut ketika mereka mengalami kesulitan. Sebagian dari sikap dan perilaku itulah yang akan kita dengar melalui khutbah pada ibadah pertangyangan atau ibadah keluarga minggu ini. Firman Tuhan dipilih dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Nats ini adalah epistel pada Minggu Letare dengan topik kasih karunia Allah yang menghidupkan. Marilah kita dengarkan bersama-sama, saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu dan mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terbagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dibagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, ada 3 hal yang menjadi intisari dari nats ini sebagai berikut. Yang pertama,
Umat Israel cengeng dan tegar tengkuk. Selama dalam pengembaraan, berulang kali umat Israel menunjukkan sikap cengeng dan kekanak-kanakan manakala menghadapi kesulitan. Mereka mutung dan berputus asa, tidak menunjukkan ketabahan. Mereka dengan mudah melupakan pemeliharaan Allah yang begitu banyak, hanya karena mengalami masalah kecil, yang sesungguhnya sangat tidak sebanding dengan kasih Allah yang sudah mereka terima selama ini. Umat itu selalu jatuh berulang-ulang ke dalam kesalahan yang sama. Mereka juga tidak patuh kepada pimpinannya dan bahkan tidak takut untuk melawan Allah. Sifat itu disebut tegar tengkuk, suka membangkang dan tidak mau menerima nasihat. Yang kedua, sungut-sungut mendatangkan hukuman Allah. Di ayat 5 dikatakan bahwa umat Israel bersungut-sungut melawan Tuhan serta melawan Musa sebagai pimpinan mereka. Mereka menyesali Tuhan yang membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Bahkan mereka menuduh Tuhan bermaksud membinasakan mereka dalam pengembaraan di padang gurun melalui penderitaan yang mereka alami. Mereka bersungut-sungut karena hanya diberi manna tanpa rasa sebagai makanan sehari-hari. Mereka lebih memilih untuk kembali sebagai budak di Mesir, asalkan bisa makan roti dan minum sedikit susu pemberian tuannya. Atas sikap umat itu, Allah menghukum mereka. Allah menyuruh ular-ular tedung yang sangat berbisa ke tengah-tengah umat itu dan memagut mereka sehingga sangat banyak umat itu yang mati. Dan yang ketiga, Tuhan menyelamatkan umat Israel dari ancaman kematian. Atas hukuman Tuhan, maka umat Israel menyadari kesalahannya dan kemudian mereka mengaku dosa serta memohon agar Musa berdoa kepada Allah supaya ular tedung itu dijauhkan dari mereka. Allah mengabulkan permintaan umat Israel itu. Di ayat 8 Tuhan berfirman, buatlah ular tedung dan taruh pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terbagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa pesan penting dari firman ini bagi kita? Marilah merenungkan beberapa hal yang berikut ini. Pesan yang pertama, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, sebab hanya Dialah sumber kehidupan. Situasi yang dialami oleh umat Israel pada masa itu secara substansi tidak berbeda jauh dari apa yang kita alami saat ini. Kita juga sering menghadapi masa-masa sukar dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak. Terutama pada masa sekarang ini ketika pandemi COVID-19 melemahkan kehidupan ekonomi kita. Kita dituntut untuk lebih membenahi daya tahan tubuh melalui makanan yang sehat dan bergizi. Bagi sebagian orang, hal ini sangat memberatkan di tengah kondisi keuangan rumah tangga yang sangat terbatas. Firman ini mengajak kita untuk tabah dan mempercayakan diri kepada pemeliharaan Tuhan. Kita tidak boleh bersungut-sungut dan mempertanyakan kehadiran Tuhan di tengah kesulitan yang kita hadapi. Jangan fokus kepada raksasa-raksasa yang berusaha menghancurkan kehidupan kita. Tetapi fokuslah menatap Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan bagi kita. Pesan yang kedua, tinggalkan spirit Mesir dan melangkahlah dengan spirit tanah perjanjian. Dalam konteks eksodusnya umat Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, Alkitab menyaksikan bagaimana umat Israel berulang kali menyesali keputusan Tuhan. Penderitaan selama perjalanan menuju tanah perjanjian berhasil memprovokasi pikiran mereka untuk menuduh bahwa Tuhan memang sengaja untuk membinasakan mereka. Akhirnya mereka merindukan Mesir, ingin kembali ke Mesir untuk memperoleh makanan yang lebih lezat, sekalipun untuk itu mereka rela menjadi budak di Mesir. Spirit Mesir masih membelenggu mereka, padahal tanah perjanjian sudah di depan mata. Hanya membutuhkan kesabaran, ketabahan, dan hidup yang berserah kepada pimpinan Tuhan untuk memasukinya. Dan di sana anggur yang lezat dan madu sudah menanti mereka. Seringkali pada zaman ini kita juga berada dalam situasi seperti itu. Kita tidak sanggup menderita,
kita lebih memilih untuk bersungut-sungut dan menuduh Tuhan tidak berbelas kasihan. Kita masih dibelenggu oleh spirit Mesir yang bersedia menjadi budak dosa demi sepotong roti dan segelas susu. Maka segeralah tinggalkan spirit Mesir dan melangkahlah dengan spirit tanah perjanjian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, pada bagian akhir dari khotbah ini mari kita ingat kembali apa yang menjadi topik pada Minggu Letare, yaitu kasih karunia Allah yang menghidupkan. Akibat dosa yang dilakukan oleh umat Israel, seharusnya mereka sudah binasa oleh racun ular tedung. Tetapi umat Israel menyadari dosa mereka dan memohon pengampunan dari Tuhan. Atas pertobatan itu hati Tuhan tergetar dan kasih Tuhan jauh lebih besar dari penghukumannya. Maka Tuhan berfirman, barang siapa yang menoleh pada patung tembaga ular tedung yang dibuat oleh Musa akan luput dari kematian akibat pagutan ular tedung yang sangat beracun itu. Tetapi harus kita ingat bahwa patung tembaga ular tedung itu hanyalah simbol keselamatan dari Allah. Sebab sesungguhnya Allah lah yang menyelamatkan mereka. Dan itulah yang menjadi sukacita bagi kita saat ini. Sekalipun kita sudah harus binasa oleh dosa-dosa kita, tetapi ternyata Tuhan menyelamatkan kita. Semua itu bukan karena kuasa kita, tetapi semata-mata anugerah Tuhan yang didorong oleh kasih-Nya. Dia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Selamat beribadah keluarga atau beribadah pertangyangan pada Minggu Letare. Dan kiranya Tuhan memberkati kita.